Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatu wal faragh. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan baru, di tahun baru Hijriah. Semoga di bulan ini mungkin yang sudah berdoa semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kenikmatan keimanan keislamannya di bulan ini. Ya, ini ada doanya ya. Sekarang kita sampai ke bab sifat sholat ya. Ini kita masuk bab sifat sholat ya. Jadi babu sifatis sholati ya. Langsung mawon ya niki bab sholat ya. Nah, nggih. Mendet riyen nggih. Tak tunggu nggih. Jadi jangan lupa berdoa nggih ketika masuk bulan baru nggih. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarim minasyaiton wa ridwanim minar rahman. Itu doanya nggih. Jadi Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah kami di bulan ini dalam keadaan aman, dalam keadaan iman nggih. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, selamat dan Islam, wa jiwarim minasyaiton wa ridwanim minar rahman, dan dilindungi dari setan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berdoa, insyaallah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Kehidupan kita insyaallah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari godaan setan. Jadi itu diantara doanya yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang penting ya. Meskipun sekarang sudah tanggal berapa? 3 ya. Tanggal 3 masih bisa berdoa ya. Karena menurut sebagian ulama hilal itu ya antara tanggal 1 sampai tanggal 3 masih disebut hilal ya. Jadi masih bisa berdoa ya. Bulan kan tahun baru. Masuk bulan ya. Masuk bulan dan sekaligus masuk tahun baru mestinya, karena memang masuk tahun baru gitu loh. Iya, setiap bulan saja, enggak harus setiap tahun baru kesuwen gitu. Nggih. Nah, babu sifatis sholati, bab mertelake tentang sifat sholat. Inilah nanti nggih kita belajar sifat sholat nggih. Setelah kita baca semuanya, nanti itu kita kasih kesimpulan tentang sifat-sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini sekarang hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qol. Diriwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam,
Saat temene Nabi Muhammad SAW iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Nabi idza qumta ila sholati. Ing dalem nalikane jumeneng sapa sira ila sholati maring salat. Ketika kamu berdiri untuk salat. Fasbigil wudu'a mongko nyempurnakno sapa sira al wudu'a ing wudu. Yes. Ketika kita berdiri salat sebelum itu harus menyempurnakan wudu dan wudu sudah kita pelajari kemarin ya. Mulai dari sunah-sunahnya dan yang wajibnya ya, sehingga nanti yang penting sah juga bisa atau disertai semua sunah-sunah sehingga pahalanya banyak ya. Tsumastaqbilil kiblati mongko nuli madhep kiblat fakabbir mongko terus nuli bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Mongko nuli maca sapa sira ma tayassara ingkang sesuatu ingkang gampang ma'aka sertane sira sing mbok isoni minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Maca sing paling gampang nggone Al-Qur'an. Tsumarka mongko nuli ruku sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sira rakian hale ruku. Ruku sing anteng aja cepet-cepet. Nek cepet-cepet jenenge gak anteng. Anteng iku maknane tumakninah ya, nek gak tumakninah bagian dari rukun salat. Dadi nek gak tumakninah salate ora sah. Jadi banyak orang yang sholatnya tidak sah sebenarnya banyak sekali. Makanya kalau tidak diilmui mulane al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Mulane nek amal tanpa ilmu mardudun latuk balung tertolak tidak diterima. Sebabnya apa? Ya dia nggak tahu pembatal-pembatalnya. Dia nggak tahu syarat-syarat dan rukunnya sehingga ibadahnya seolah-olah secara dohir nampak bagus, seolah-olah secara dohir dia yakin betul, ternyata nggak benar dikarenakan hanya anut-anutan. Tsumarfa mongko nuli ngangkat sapa sira ta'tadila sehingga apa iku tangi sehingga jejeg kok iman hale berdiri. Nah, ketika rukuk terus tangi sampai berdiri sampai jejak. Masjud mongko nuli sujud sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sira sajidan hale sujud. Sujud sampai anteng ya. Gak oleh mukur lagi nemplek betul. Nah, kaya pitik mangan pakanan nyucuk pakanan ya. Tumarfa mongko nuli tangyo sira hatta tatmainna sehingga anteng sira jalisan hale lungguh. Masjud mongko nuli sujud sira hatta tatmainna sehingga anteng sira sajidan hale sujud. Dikai anteng kabeh setiap rukun, ada ketenangan di situ, ada tumakninah di situ setiap rukun Tsumaf'al mongko nuli agawe sira dalika mengkono kabeh mau fi sholatika ing dalam salate sira kabeh sira kulliha ya sekabehane salat. Jadi di semua rakaat dilakukan seperti itu, berdiri juga tenang sampai sampai tenang, tulang punggung sampai kembali ke tempatnya, rukuk juga tenang, sujud juga tenang. Ahrajau sab'ah wal labdu lil Bukhari, lafadznya milik Imam Bukhari. Wal Ibnu Majah bisnadi muslimin hatta tatmainna qaiman. Hatta utai lafadz hatta tatmainna sehingga anteng sira qaiman hale ngadeg. Ngadeg sing anteng, santai dhisik Jadi tulang-tulang rusuk kembali ke tempatnya, benar-benar jejeg, benar-benar tenang. Nah, iku engko iso ngrasakno ketika kita mau khusyuk kita akan merasakan hal itu Benar-benar jejeg napa ndutung, benar-benar sing tenang, cara tulang rusuk sudah kembali atau tidak itu bisa dirasakan ketika kita benar-benar khusyuk, krasa. Urung kadang lagi Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu enggak ada tumakninah dan ini sepakat para ulama, semua ulama bahwa tumakninah itu bagian dari rukun salat. Barang siapa yang tidak tumakninah syaratnya tidak diterima. Bagaimana orang awam wong awam sing salate ngono, bareng ngono lagi ngerti salat-salat nggih piye sing nggih piye di sepuro karo Allah Subhanahu wa taala, nanti ada kisahnya Kayak kita harus terus belajar. Ketika kita sudah tahu, kita harus tumakninah. Kalau nggak tahu, nggak gelem belajar, ya lain lagi nanti itu. Tetap dia berdosa. Terus kemudian wa mithluhu fi hadits Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad wa Ibnu Hibban utai lafadz hatta tatma'inna qaiman sehingga anteng qaiman hale ngadeg sehingga anteng. Padha wae hatta
hatta tatmainna qaiman sama nggih. Wali Ahmad fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Fa'aqim utai lafat fa'aqim nggih. Mongko jumenenga sira ngadeka sira sulbaka ing iga weka sira hatta tarji'a sing bali apa al idhamu balung. Sampai balungnya kembali ke tempatnya nggih. Terus riwayat liyane walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadits Rifa'ah bin Rafi innaha lan tatimma sholatu ahadikum hatta tusbigul wudu kama amarallahu taala tsumma yukabbirullahu taala wa yamadahu wa yusniya alaihi. Inna satemene lafat kisah hadis ini lan tatimma iku lan tatimma ora sempurna. Apa sholatu ahadikum sholate salah jinil kabeh hatta tusbigo sehingga nyempurnaake sapa ahad al wudu ing wudu nyempurnakno wudu dhisik nggih. Makane nek gak wudu sik gak sah nggih. Mulane apa itu ibadah juga seperti itu nggih. Kita beribadah kepada Allah nggih tanpa tauhid juga gak sah sama nggih. Kama amaro kama kaya keterangan amar kang wis perintah nggih. Hu ing ma yakni wudu sinten Allah taala Allah Subhanahu wa taala. Dikon wudu terus kemudian madhep kiblat dan seterusnya tadi terus summa yukabbirullahu taala kemudian takbir yakni takbiratul ihram. Wa yahmadahu kemudian muji ning Allah wa isni lan ngelem ning Allah alaihi ngatasi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lan iku ing dalem riwayat liyane meneh fa in kana ma'aka Qur'anun nggih. Fa in kana mongko lamun ana ma'aka iku ing dalem sertane sira yakni nek apal apa Qur'anun Qur'an nggih nek apal ayat Al-Qur'an faqra moko maca sira nggih. Dadi nek apal Al-Qur'an kon maca. Nek gak apal wa illa nek gak apal fahmadillah mongko cukup maca alhamdulillah. Mulane wong-wong sing lagi masuk Islam utawa wong tuwek-tuwek sing urung iso Al-Fatihah, urung iso Al-Qur'an liyane cukup kon maca alhamdulillah alhamdulillah wa kabbarhu terus takbir wa halalu tahlil kon maca alhamdulillah apa iku ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar maca itu bisa. Iya. Untuk orang yang itu bisa nggih. Dan dalilnya ini juga nggih. Orang merhatekno hadise. Nggih hadise niki. Mboten nek dereng saged urung hafal Al-Fatihah boleh baca alhamdulillah, boleh baca takbir, boleh baca tahlil. Maka para ulama menyarankan baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu sudah cukup dan mereka itu diajari sekali dua kali pasti hafal gitu. Minimal alhamdulillah gitu. Wali Abi Dawud nggih. Lan niku kedua Imam Abu Dawud tsumaqra bi ummil kitab. Mongko nuli maca ummul kitab yakni Al-Fatihah. Iku bagi sing wis iso Al-Fatihah nggih. Tapi nek sing wis iso, wajib itu Al-Fatihah, ada dalil yang lain nggih. Gak maca Al-Fatihah gak sampai iso coba ganti subhanallah alhamdulillah ndak bisa. Ini untuk orang-orang yang belum hafal nggih. Belum ada ayat Al-Qur'an, wis ana ayat Al-Qur'an meskipun gak Al-Fatihah ya bisa. Misalnya aku wis hafal Al-Ikhlas ya sudah baca Al-Ikhlas ojo subhanallah alhamdulillah gitu. Oh ya ndak, ya tetap harus ada kelanjutan untuk belajar karena baca Al-Fatihah itu kewajiban itu. Nah, jadi untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib dia wajib belajar juga nggih. Wa bima syaa lan kelawan barang saakang mendaki ing mas sinten Allah Subhanahu wa taala atau dengan sesuatu ayat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terserah sampean isone apa nggih. Wal Ibnu Hibban tsumma bima syi'ta nggih. Tsumma mongko nuli bima syi'ta kelawan perkara kang karep sapa sira. Wis sak karepem sak isonem. Ini ngoten nggih. Dadi ringan sekali nggih. Dan hadis ini nggih. Ini sebenarnya sudah mencakup nggih, sebagian besar rukun-rukun di dalam salat ini nggih. Dan ini hadis ini ada hadis sebelumnya yakni hadis musiius shalah, hadis wong sing salah salate. Tak bacakan hadis di depannya karena ini penting nggih. Jadi kan kejadian yang di pulau Nalan. Wong pun tua-tua gitu bilang. Wong kepengin salat mesti baca alhamdulillah. Iya. Nggih. Angel diulang misalnya saya angel ya belajar titik. Sak iso-isone sampai dia bisa sampai dia bisa Al-Fatihah baru dia berkewajiban baca Al-Fatihah. Tapi tetap harus belajar. Harus lah. Meskipun misalnya dapat satu ayat gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim misalnya 2 ayat, gak apa-apa. Yang penting terus belajar gitu.
Iya. Iya memang kadang orang-orang itu nggih langsung melok ngono ae dhekne tanpa bertanya. Karena apa? Malu dia kan ngono. Maka harusnya bila bertanya, aku gak iso maca Al-Qur'an, harusnya bagaimana harus bertanya dia gitu. Oh gak kok melok tok akhirnya melok jamaah grup-grup gak maca apa-apa malahan kan ngono. Embo-embo tok akhirnya kan. Mergo wis isin gitu. Ono nggih biyen nggih termasuk temene bapakku nggih. Wong awam banget jak salat gak gelem, di akhir hidupnya dia salat, dia minta diajari anaknya nggih. Minta diajari betul sampai bisa itu. Lama itu butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun itu diajari baru bisa semuanya itu. Orangnya sudah tua itu. Diajari yang inti-inti. Mboten napa-napa. Jadi baca Al-Fatihah bagi orang yang kesulitan melafatkannya, dia mau belajar, itu dia dapat 2 pahala. Pahala dia baca Al-Fatihah dan pahala kesulitannya dia membacanya itu. Yang penting maksudnya dia baca itu. Kecuali orang yang sudah bisa, meskipun lafadznya beda, kelihatan berubah dari sisi lafadz, tapi dia tetap tidak disalahkan karena memang tidak bisa gitu. Tapi bagi orang yang bisa belajar, keliru gak oleh gitu, tetap butuh belajar gitu. Nah, wong tua yang wis pelat-pelat ndak masalah gitu. Atau yang memang ndak bisa ndak masalah. Wong ndak bisa namanya gitu. Salah artinya gak sah. Lho, salah artinya iki lah memang maksud lafadznya keliru, misalnya kaf diganti kof. Kan itu memang dia tahu itu kaf, tapi dia nggak bisa melafatkan kaf gitu loh. Kan nggak masalah gitu. Iya kan? Atau dia tahu itu hak, tapi dia nggak bisa melafatkan hak. Alhamdulillah, misalnya ngono gitu. Ya memang nggak bisa gitu loh. Sudah belajar berkali-kali memang nggak bisa. Ya bisanya itu maksudnya dia ya hak bukan kaf. Berarti ya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditakut-takutin nanti gak mau dia gitu. Iya, tetap belajar perlahan-lahan. Gak apa-apa ngono-ngono lah kan seperti itu. Yang penting dia sholat dan tahu yang dibaca itu maksudnya itu gitu. Itu. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa baca, yang sulit baca itu dapat pahala 2. Kesulitannya dia belajar itu dipahalai tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitannya dia mengucapkan meskipun pada akhirnya salah tapi yang dituju benar, dia dapat pahala sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sebelumnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya ini sebelumnya sambungannya ini dipotong tengah hadisnya ya. Di awal bahasanya Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dakhala mlebu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-masjid ing masjid. Nabi masuk di masjid ya. Sebelum lafaz idza qumta ila sholati ini loh. Fadakhala mongko mlebu sinten rajulun wong lanang fasolah mongko salat sapa rajul. Ada seorang laki-laki sahabat Nabi, seorang laki-laki masuk nggih. Dan kemudian salat nggih. Yakni ya salat tahiyat masjid mestine masuk masjid itu. Tsumma atau syukril wudu atau apalah yang penting salat 2 rakaat itu. Dan di sini tidak disebutkan 2 rakaat juga sih. Tsumma mongko nuli datang sapa rajul fasallama. Mongko salam sinten rajul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bar salat, kemudian datang ke Nabi salam. Mlebu masjid, salat, kemudian datang ke Nabi terus salam. Faradda mongko menjawab sinten Nabi yu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab salame dijawab. Faqala mongko terus kemudian ngucap sinten Nabi irji baliyo sira fasolli mongko salat sira. Balik salat neh itu. Fa innaka mongko satene sira iku lam tusalli urung salat. Bar salat diarani rong salat. Balik salat neh itu. Itu termasuk pengajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong kleru kon baleni. Balik salat neh itu. Faraja mongko bali sapa rajul yusolli nggih. Mongko salat sinten rajul kama sholla kama kaya dene barang salat kang salat sapa rajul nggih. Tsumma jaa mongko tuli teka sinten rajul fasallama mongko salam sinten rajul ala Nabi Muhammad yang ngajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian balik salat lagi nggih. Bar salat datang lagi ke Nabi uluk salam nggih. Maka ini termasuk salam itu boleh ketika kita sudah berbeda majelis nggih. Bar assalamualaikum kok keluar ke sana balik lagi assalamualaikum lagi dibolehkan sunnah nggih. Dan sahabat ini juga nggih. Setelah beliau disuruh beliau setelah salat datang Nabi salam dijawab Nabi dikon baleni salat. Dia balik salat bar salat salam meneh ning gone Nabi gitu. Nah. Kemudian dijawab Nabi nggih. Tuhan Nabi mengatakan lagi irji fasolli fa innaka lam tusolli. Bali nggih. Salat neh.
kowe urung salat itu. Balik neh, salat neh itu. Salatan kelawan ambil ping 3 sampai ping 3 nggih, salat neh datang Nabi salam, terus dikon balik neh salat neh itu. Saat temene kowe urung salat, balik neh. Terus setelah ketiga kalinya dia berkata kepada Nabi, faqala maka matur sinten rajul. Walladzi ba'atsaka walladzi bitamidat ba'atsaka ngutus ka ing sira bil haqi kelawan hak. Yakni demi Allah wahai Rasulullah nggih. Ma'asinu wirahada, aku ora iso nggih wahai Rasulullah nggih. Sing luwih apik timbang karo salatku iki. Iki salatku sing paling apik ya Rasulullah. Wis tewenanan dene salat baleni nganti ping 3. Wis tewenanan itu. Terus fa'alimni, mongko ngajarno jenengan ya Rasulullah ni ingsun nggih. Mongko ajarno. Terus kemudian Nabi faqala Rasulullah SAW, idza qumta ila sholati fasbil wudu gitu. Ketika kamu berdiri untuk sholat maka sempurnakan al-wudu, kemudian menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah yakni takbiratul ihram, kemudian maca sing paling gampang ayat Al-Qur'an yang kamu hafal gitu. Terus kemudian ruku sampai tenang, kemudian berdiri itidal sampai tenang, kemudian sujud sampai tenang, kemudian duduk di antara 2 sujud sampai tenang, kemudian sujud sampai tenang lagi, kemudian kerjakanlah seperti itu semua salatmu. Dan ini disuruh mengulangi Nabi nggih. Terus para ulama nggih, faedah hadis ini nggih. Fi hadzal hadis nggih. Di dalam hadis ini dalilun ala wujubit tuma'ninah. Dalil wajibnya tuma'ninah. Karena Nabi menuruh tenang. Dikongkon tenang di setiap rukun. Jadi dalil wajibnya tuma'ninah wa annaha ruknun la tasihus sholatu illa biha. Dan sesungguhnya tumaninah itu adalah rukun, tidak sah orang tanpa mengerjakan tumaninah, termasuk sholatnya orang tadi. Orang tadi sholatnya enggak sah, sehingga disuruh mengulangi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perhatikan ini, sholat kita apakah sudah seperti itu gitu. Terus kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irka hatta tatma'inna raqi'an nggih, rukuklah sampai nggih apa itu tenang di dalam rukuk, wanahu dan semacamnya, yakni sujud juga disuruh tenang, apa itu bangun dari rukuk juga tenang, yakni itidal nggih, duduk di antara 2 sujud juga disuruh tenang oleh Nabi. Iku dalilun ala annal ajalata fi hadil arkan tufsidus shalah. Itu adalah dalil bahwasanya tergesa-gesa di setiap rukun itu merusak sholat. Harus tenang, jangan tergesa-gesa. Itu merusak sholat. Dan bahkan itu disepakati oleh semua ulama bahwa tumaninah itu rukun dan harus dikerjakan tenang itu. Ada doa-doanya sunnah semua itu, baca tasbih itu sunnah semua itu. Terus kemudian qad yusallil mar'u terkadang seseorang itu, termasuk orang tadi ini, sahabat Nabi ini tadi seseorang itu sholat qad yusallil mar'u sholatan tadharu sihhatuha kelihatan bagus sholatnya fid dhahiri secara nampak nyata koyo apik, wis apik-apikno dene dia khusuk-khusukno wong dikongkon Nabi kantek ping 3 walakinnaha fi haqiqatiha batilatun, tapi hakikatnya batal gitu. Kenapa kok batal? Li adami muwafaqatiha li sunnah, karena tidak cocok dengan sunnah. Bisa batal karena tidak cocok dengan sunnah, yakni sunnah Nabi yang di situ menjadi rukun sholat, bukan sunnah yang sekedar sunnah, bukan. Jadi nek gak cocok sunnah bisa jadi batal. Ketoke apik lah, ketoke khusuk lah nggih, ketoke nek dicokot nyamuk wae ora obah misale. Tapi ternyata wudune ora sah misale. Ya ora dadi. Dhewe wis khusuk ngantek cara wong nek ngarani saking khusuke krungu apa-apa wae gak krungu misale, gak keganggu misale. Iku tapi ternyata dhewe gak tumakninah. Karena ada nggih, aku oleh kisah bola-balik iku ngantek orang-orang di masyarakat, sebagian mereka para ustadz dan kiai sebagian loh ya, dalam tanda kutip itu sholatnya cowepet sampai gak tumakninah. Alasannya apa? Alasannya itu dia ini wis fokus, wis eling Allah tok, gak eling apa-apa, jadi dicepetno mundak selak eling liyane. Jadi copet itu eling terus sampai bar dicepetno itu. Itu ya malah rusak kabeh. Pula dia ini khusuk di dalam hal pikiran dan hatinya khusuk, tapi di dalam hal anggota tubuhnya tidak khusuk. Karena khusuk di dalam anggota tubuh adalah tenang di setiap
gerakan di setiap rukun itu tenang. Itulah khusyuknya. Jadi khusyuk itu harus dua-duanya. Khusyuk hati, hati dan pikiran khusyuk, dan jadi lahir dan batin khusyuk itu. Badannya khusyuk, tenang di setiap rukun, dan juga hatinya khusyuk, yakni menghayati isi daripada sholat tersebut atau zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya harus khusyuk. Ini khusyuk batin itu dohire gak khusyuk gak sah. Khusyuk dohire itu batinnya ndak hilang pahala. Gak ono pahalane wong gak ngerasapi isi ini. Meskipun secara ilmu fikih sah karena wis tumakninah, ketok wis tenang, rukuk yo tenang, itidal yo tenang, sujud yo tenang. Sah kan secara syariat, tapi karena dia tidak khusyuk batinnya, maka berkuranglah pahala. Kalau tidak khusyuknya seluruhnya, maka isinya kosong itu. Maka ini sholat ono sing mulai 1/3, 1/8, 1/7, 1/10 itu karena di dalam kekhusyukan hati. Nah. Khusyuknya batin itu uangnya. Minimal ya menghayati artinya. Makna. Iya, makna dari yang dia baca itu. Dia itu baca apa? Dia misalnya baca Al-Fatihah, dia dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah gitu. Iya. Iya, di dalam hati menghayati itu gitu. Ini wis tahu artinya enak. Makanya tak sarano belajar terutama Al-Fatihahnya gitu. Karena Al-Fatihah itu yang wajib itu. Itu harus diusahakan ya, meskipun kita sudah tua tahu artinya, terutama kalau bisa artinya jangan global per lafat. Iku ono Al-Qur'an akeh terjemah per lafat itu ada nggih kan langsung dia ning terjemahan alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan alamin semesta alam itu ada itu Al-Qur'an terjemahan per lafat itu. Baca berkali-kali baca 100 kali insya Allah sampai sudah terbayang isinya Al-Fatihah gitu. Ketika tahu artinya per lafat baca tafsirnya, roh maksudnya tafsir itu. Baca itu, hafalkan itu artinya Al-Fatihah. Ya. Kalau surat-surat pendek mungkin kita belajar itu maknanya itu insya Allah bisa kita mengerti ya. Tapi kalau surat-surat yang panjang tuh walaupun dia dibaca dengan target tapi maknanya belum tentu tahu gitu. Iya, kalau belum tentu ya untuk surat panjang jangan dibaca ketika sholat biar lebih amannya kita bisa meresapi di dalam sholat kita. Gitu saja gampang mudah. Baca yang bisa-bisa saja yang mudah saja. Iya, yang mudah dari itu mata yassara minal Qur'an yang mudah bagi kita. Misalnya cukup kita baca Al-Fatihah terus Al-Ikhlas sudah sebenarnya bisa sudah. Mudah itu malah iya dan tahu artinya itu lebih mulia dibanding yang panjang nggak tahu artinya. Tapi kita yang panjang tahu artinya yang lebih mulia lagi. Maka sambil belajar kita sambil beramal gitu. Enak toh ya. Jadi kadang-kadang memang ada orang sholat itu kelihatan nampak bagus, secara zuhir kenapa bagus tapi kosong isinya itu. Ya, misalkan dia tidak memenuhi sunnah Rasul, misalkan tidak tumakninah, ketoke apik, wonge ketoke tenang yo gak ubah belas pas sholat, tapi gak tumakninah bisa dan lain sebagainya dan itu merusak sholat. Kemudian ucapan Nabi Muhammad SAW, irji fasolli fa inna kalam tusolli di bulan baleni tikroron di bulan baleni bali yo sholat mergo sampean rong sholat itu adalah sebagai tarbiyatun nabawiyatun pelajaran atau pendidikan Nabi di dalam mengajar. Jadi diajari orang tersebut disuruh dulu dipastikan benar enggak dia itu sholatnya tadi karena kecerobohan atau memang tidak bisa gitu. Makanya disuruh ulangi itu. Kadang kan orang karena kecerobohan aslinya dia iso mergo gugup akhirnya gak tumakninah kan bisa. Ya, maka disuruh mengulang-ulang oleh Nabi ternyata benar-benar tidak bisa. Baru diajak minta pelajaran dan diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah selanjutnya walam ya'murhu sallallahu alaihi wasallam bi i'adati sholawati sabiqah. Nabi tidak menyuruh mengulang sholatnya yang terdahulu. Ya, sholat sing biyen-biyen padahal sholatnya sahabat iki kayak biyen ngene iki gitu, kleru. Makanya ana wong kleru misalnya apa itu misalnya ketika orang itu ada yang viral selama ini di kalangan orang-orang Torikoh itu ketika masuk Torikoh dikongkon ngondoi sholatnya kayak biyen-biyen. Mengko dianggap sholatnya gak sah. Jadi angger sholat sholat duhur dia 2 kali untuk ngondoi sing kayak biyen. Sholat asar juga 2 kali ngondoi sing kayak biyen gitu. Dan itu
Sebenarnya memberatkan dan tidak ada syariatnya. Nek sampean ternyata saiki wis ngerti tumakninah ternyata wajib gebiyen aku grusa-grusu. Piye berarti salat gak sah kabeh ndak seperti itu. Ya sing saiki diperbaiki, misalnya asar iki misalnya ya. Asar iki kita salatnya emang bareng ngerti ternyata tumakninah itu wajib. Padahal aku mang komah salat asar iku gak tumani. Maka ketika masih ada waktu maka diulangi itu. Tapi kalau sudah waktu terlewat maka nggak usah diulangi. Maka waktu yang selanjutnya inilah yang kita perbaiki gitu. Jadi gak ono ngondok sesuatu sing gebiyen berarti salatku salah ngondok kabeh. Pirang tahun gak roh karo mursyid kandhani perkirakan umurem saiki piro gitu. Mulai salat kapan? Ngondok terus anggere salat keselen deh. Jadi memberatkan, Islam itu mudah, tidak memberatkan. Sesuatu yang sudah terlewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah tahu itu. Tapi yang belum lewat, yang masih bisa diulang, kaya iki masih ada waktu mengulang, maka disuruh mengulang oleh Nabi Muhammad SAW. Diulangi itu. Dan Nabi tumakninah pada sholat berjamaah, Ustaz, itu gimana ini? Kita sholat berjamaah, supaya tumakninah kita itu perlakuan kita apa? Misalnya imam kan membaca surat apa, kita harus perlakuan kita apa? Iya, mendengarkan. Iya. Tapi baca Fatihah wajib. Wajib. Mendengarkan sambil memaknai artinya atau gimana? Ya, namanya mendengarkan yang paling mulia, yang paling dapat pahala ya membayangkan artinya. Jadi, iya. Dalam hati juga. Iya. Itu termasuk bagian dari khusyuk. Mendengarkan yang dibaca imam. Karena ada yang mendengarkan tetapi dia tidak menghayati maknanya, artinya. Itu masih bagus mau mendengarkan, biasanya ngelamun marik-marik pikiran kan gitu. Iya enggak? Iya itu, makanya pikiran kita ketika sholat kalau benar-benar tidak dikontrol itu pasti semua orang mengalami. Itu pasti itu. Gimana? Iya, apa meneh masalah akeh nang omah. Gitu. Iya, gitu. Ya maka mau mendengarkan khusyuk itu sudah luar biasa itu. Kalau tahu artinya, dengan mendengarkan khusyuk itu pasti langsung terbayang artinya gitu loh. Otomatis itu kalau tahu artinya otomatis itu. Sebagaimana kita mendengar orang bicara kita pasti tahu karepe nggih. Oke, mang salat ya rada terganggu. Ono Pak Arjito ngendo MTA gegere ra ora mau. Wah, aku rasanya terganggu. Banter mau monggo kan gitu. Ya seperti itu kan aku dengar tapi tahu artinya kan masalahnya seperti itu. Aku pun ngerim loh asli nih Pak. Aku ngerim loh. Usaha untuk khusyuk. Iya, aku usaha tak rungono saya krungu gitu. Allah taala alam gitu. Ya ora guyon. Kan. Guyon, Pak. Nggih. Apa yang jenengan sampaikan tumakninah ini sangat penting karena tidak tumakninah maka tidak sah. Tidak sah. Dalam arti sholat tidak sah itu pahalanya atau benar-benar tidak sah? Wajibannya. Iya. Wajibannya tidak sah, gugur. Jadi artinya tidak melaksanakan sholat. Iya. Cuma akan ada dua. Sholatnya sah tapi pahalanya hilang. Iya. Terus gimana itu kalau nggak tumakninah? Kalau nggak tumakninah, bukan nggak ada pahalanya, memang nggak sah, nggak diterima sholatnya. Kalau namanya nggak sah itu ya pahala maupun. Iya, hilang semua, nggak ada. Nah, berdosa dia kalau nggak sholat lagi. Nah, itu bagi orang yang sudah tahu. Gitu. Nek orang tahu, orang ngerti terus, dia nggak belajar, dia berdosa lagi. Itu masuk nanti ada nanti itu apa itu masalah pembahasan tentang tauhid itu nanti. Termasuk barang siapa yang tidak mau peduli dengan agamanya itu bisa menjadi pembatal tauhid itu. Maka orang Islam itu meskipun ketika dia tidak tahu dia harus peduli mencari tahu itu. Ketika mencari tahu masih belum tahu maka dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika dia tidak mau mencari tahu, ya inilah nanti dia dikatakan tidak peduli dengan agamanya, ini masuk pembatal tauhid nanti. Iya, itu nanti kajian di tauhid. Orang yang tidak peduli dengan agamanya. Itu pelajaran tauhid itu. Peduli berarti thalabul ilmi. Iya, peduli thalabul ilmi. Nek ana wong ngomong ngendo agama ya piye toh aku kurang tau roh ya, itu termasuk peduli gitu. Ora kok josok alim ngendo agama wae, ora ngono gitu. Enggak peduli itu gitu.
Yang penting peduli, nggih. Peduli yakni dia benar-benar mencari. Seperti kita ini kan mencari ya. Ternyata kok masih salah gitu loh. Itu Allah ampuni itu loh. Makanya beruntunglah yang masih bisa mencari meskipun misalnya 1 pekan sekali atau 1 bulan sekali gitu. Masih mencari itu beruntung dia karena apa? Dengan masih mencari tersebut seandainya kita terjerumus ke dalam kesalahan masih ada udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima udzurnya, disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatan thalabul ilmi harus terus meskipun izin tidak masalah. Izin itu dia namanya ada hajat ya ngono. Ada udzur dia tetap dapat pahala tapi tidak dapat ilmunya gitu saja wong izin itu. Dapat pahala thalabul ilmi karena sudah rutin terus kan. Cuma dia tidak dapat ilmunya ora teko kok oleh piye carane kan ngono. Gitu. Kembali saya masih satu pertanyaan. Nggih. Tumakninah ya. Karena penting sekali seperti itu. Ya praktek kita ya termasuk saya ya. Itu kita ya berusaha untuk tumakninah. Pelan menghayati maknanya seperti itu. Tapi ini kadang terjadi sholat tahajud karena sudah berapa rakaat mau witir itu kadang saya ini kadang lupa ini sudah rakaat berapa kok bisa ya kamu kok ya kita ya menangan terus itu gimana itu? Nek lupa rakaat itu tidak masuk kategori tumakninah, tidak masuk nggih. Ya juga tidak mempengaruhi sah dan tidak itu. Tidak. Kalau lupa maka yang paling kuat di dalam ingatan. Ya, misalkan iki mang loro atau telu yo, yang kuat mana? 2. Yang kuat 2. Berarti 3. Kan sampean wis loro toh telu. Kan bingung berarti. Yang paling kuat yang kira-kira aman piro? 2. Nek 3 bisa jadi kan ndak. Wong sampean muni loro toh telu, kan saya bingung kan? Berarti yang paling kuat 2. Dan nanti kalau ditambahi nanti jadi 4 nanti. Tidak masalah ya. Ada sujud sahwi ada nggih. Dan sujud sahwi ini tidak sampai ke derajat wajib tidak nggih. Sunnah. Artinya tidak sahwi terus mantap ke seluruh kan. Enggak sahwi enggak apa-apa. Enggak. Sunnah. Nanti ada rincian tersendiri masalah sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah nggih. Nanti ada rincian tersendiri ya sujud sahwi yang meninggalkan, kan ada nanti rinciannya ya, secara umum sunnah ya, tapi ada rinciannya sujud sahwi yang meninggalkan rukun dan lain sebagainya. Nanti apakah sujud sahwi nanti di belakang nanti ya, ada perincian tersendiri. Yang jelas secara umum misalnya sampean lupa rakaat misalnya atau dan lain sebagainya itu tidak sujud sahwi, sholat tetap sah. Tapi jadi saya ulangi lagi, jadi yang dipilih itu yang justru yang 2 ya. Iya. Tidak ya meyakini yang ketiga tadi. Ya ndak sampean saya ana ragune ketiga kok. Heeh. Kaya ngene misalnya aku batal toh urung. Aku batal toh urung. Kembali ke asal nek iku. Kembali ke asal. Daripada ragu-ragu wudu lagi. Nek pengen wudu nggih malah sae, tapi kembali ke asal bisa. Aku batal toh urung. Berarti saurunge wudu napa dereng? Wudu. Berarti hukum asalnya saya wudu. Ngono dia ragu-ragu batal toh ora ya. Nek ngene aku wis wudu tau urung. Ya urung kan ngono. Gitu. Hampir seperti itulah, hampir seperti itu gitu. Bon. Jadi di sini nggih, Nabi tidak menyuruh orang tersebut nggih mengulangi salat yang sebelum-sebelumnya dahulu padahal semua salatnya nggih. Terus saya di sini ma'annaha ala nafsi tariqati nggih, padahal dulu orang itu salatnya ya wis ngono kumang, kleru terus nggih, kleru kabeh. Wa hadza yustafadu minhu annal jahila, dan ini nggih diambil manfaat dari kisah ini bahwasanya annal jahila, bahwasanya orang yang bodoh iku yu'dzaru mendapatkan udzur nggih qabla bulugil ilmi, sebelum datangnya ilmu. Nek ilmu belum datang padahal dia masih belajar tapi dia masih belum tahu, dia itu udzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ini yakin kok kita ini masih banyak ilmu yang kita belum tahu, tapi kita kan masih belajar gitu loh, maka dapat udzur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba ini kan ketika kita ngaji kita baca seperti itu. Kalau tarawih ya, ini praktek ya. Kalau kita lihat tarawih itu sebagian imam itu seperti itu lagi di cepat video itu. Ini kan cepatnya. Yeah. Nah, dia sendiri kan juga mempelajari tumakninah seperti itu. Terus kalau yang jadi makmum terus gimana? Ya nggak usah bermakmun kepada imam yang tumakninah. Tinggal saja. Lebih baik sholat sendirian kalau nggak ada imam yang tumakninah. Tapi
masih seneng kok malah coba. Atau kita buat jamaah sendiri yang temani sholat dewe ambek bojone ne omah, ambek anake ne omah bisa. Wong itu sholat sunnah, gak sholat ya ora apa daripada sholat gak ono hasile gitu. Jadi fi qaulihi ma'asinu wa hadza fa'alimni nggih. Di dalam ucapane seorang rajul tadi, aku gak iso wae Rasulullah sing luwih apik timbang karo iki, maka ajari aku, itu termasuk adab thalabul ilmi. Takok nek gak iso iku takok njaluk ngulang nggih. Terusan dia mengakui atas kekurangan gak isone nggih, itu termasuk bagian dari sikap minta ilmu yang aku gak iso kok ndek ajari sing apik iku piye. Dan kemudian ya fi ta'limi sallallahu alaihi wasallam lahu kaifiyatus shalah nggih. Tartiban ruknan ba'da ruknin. Ya, iki mau yang kita baca di dalam Bulughul Maram adalah pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kaifiyah salat nggih secara tartib rukun demi rukun. Urut itu tadinya. Annamal lam ya'ti bihadil arkan, barang siapa yang tidak datang dengan rukun ini ya, alal wajhi sahih, di atas pendapat yang sahih, fala sholata lahu, salatnya tidak sah. Tidak sah. Yustafadu faedah hadis ini minal hadis hatal ibadata nggih. Annal ibadata saat temene ibadah iku la tuqbalu ora ditampa. Ya apa ibadah illa bil ikhlas kejaba kelawan ikhlas wal ittiba lan ittiba anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampa nggih. Fakam min sholatin turfa'u fi dhahiri walakinna mardudatun indallah. Berapa banyak sholat yang kelihatan bagus, kelihatan khusyuk tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling terpenting itu tapi rukun, bukan semua rukun sholat ya. Rukun sholat itu banyak ya. Di antaranya rukun sholat itu ada yang menghitung sampai 18, ada yang 14 karena ada yang dirinci, ada yang 2 dijadikan 1 gitu. Jadi tak sebutkan di sini rukun sholat ya. Di antara rukun sholat yang pertama qiyam, berdiri ya, untuk sholat wajib. Ini sholat sunnah tidak termasuk rukun berdiri, boleh duduk sholat sunnah itu. Walaupun orang sehat, sholat sunnah boleh duduk. Tapi nek sholat wajib, orang sehat, orang mampu duduk gak sah. Karena itu rukun bagi sholat wajib berdiri. Kecuali yang sakit ya. Nek sakit boleh. Ya. Jadi nek sakit dia sholat tetap dapat pahala seperti berdiri bagi sholat 5 waktu nih. Sing jarene sholat dengan duduk dapat pahala separuh itu orang yang sehat, sholat sunnah dengan duduk, dengan sholat sunnah dengan berdiri pahalanya akeh sholat sunnah dengan berdiri separuh nih ganjarannya itu loh. Orang kok anggur sholat tapi pahala dikurangi. Iya separuh. Tapi nek duduknya karena memang sakit atau enggak mampu tidak dikurangi gitu. Karena ada udzur itu loh. Ya, jadi rukun pertama berdiri untuk sholat fardu. Rukun kedua takbiratul ihram. Rukun ketiga baca Al-Fatihah di semua rakaat. Ya. Ini yang disepakati para ulama yang tak catat ya. Baca Al-Quran dibaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu yang ketiga. Jadi Fatihah termasuk rukun salat. Rukun gak baca itu gak sah. Yang keempat ruku. Ya. Makanya wong ninggalno ruku kudu dibaleni. Wong kok gak ruku nggih, bareng aduk langsung sujud, maka dia mengulangi 1 rakaat lagi. Tidak dianggap 1 rakaat tadi yang tadi hilang 1 rakaat. Maka ruku ya yang keempat ruku. Yang kelima nggih, bangkit dari ruku. Ya, yang kelima ke enam biasanya ono sing nyatet dadi siji. Yang kelima dan keenam bangkit dari ruku dan i'tidal gitu loh. Jadi yang kelima bangkit dari ruku, yang keenam i'tidal, berdiri. Yang ketujuh sujud. Di atas 7 anggota. Berdiri gimana? Berdiri i'tidal. Sami Allahu liman hamidah berdiri. Nah, Rabbana walakal hamd itu. Nah, itu ada 2 keadaan nggih. Nek kula lebih menguatkan yang sedekap. Nggih, nek kula lho nggih. Yang lainnya menguatkan tangan menjulur ke bawah. Nek kula ambil asal sholat itu ketika berdiri asal sholat itu sedekap. Jadi kula memilih yang sedekap. Ben gak nganggur tangane itu. Dari semula Nggih nek kula milih niku nggih.
Terserah jenengan, terserah liya-liyane iki. Itu sudah tak bahas di kitab sholat Nabi. Aku nggak kitab sholat Nabi, kinane tak cetak 05 wis entek. Tapi ono masih ada kesalahan, ono revisi iki lagi pesen aku. Aku apalah Pak Cerati bonte apa. Apa mang? Yang ketujuh sujud, ya. 7 anggota nggih. Yang ke-8 bangkit dari sujud. Allahu Akbar itu bangkit dari sujud. Yang ke-9 duduk di antara dua sujud nggih. Moco. Nan? Kalau moco, itu kan tanda sujud. Maca. Ada bacaannya. Ada bacaannya tapi sunnah. Wajibnya rukunya hanya duduk di antara dua sujud. Iya. Mboten apa-apa. Itu masalah. Lah sujud ora maca subhana rabbiyal a'la sampean ya gak apa-apa. Yang penting sujudnya dan tumaninah itu tenang di dalam sujud. Itu rukun. Tambahan pahala. Iya, itu tambahan pahala hukumnya sunnah itu. Berarti rukunnya itu yang penting Gerakan. bangun dari sujud. Duduk tenang iya. Sing wajib baca Al-Fatihah itu. Nanti baru Fatihah langsung rukuk terus sujud bisa tanpa bacaan surat-surat yang rakaat pertama kita sampai sholat yang Tanpa bacaan apa? sholat 4 rakaat atau sholat 3 rakaat gitu. Biasanya kan rakaat pertama kedua kan setelah baca Al-Qur'an, Fatihah kan baca ayat. Ayat Al-Qur'an itu sunnah. Sunnah Pak. Iya, sunnah. Fatihah langsung betul apa gitu ya? Iya, Fatihah tok sah. Kulo nek kesusumun salat sunat yo. Ora usah, ya sah. Memang seperti itu. Nanti jarang waktu. Pengaruhnya terhadap pahala ya Ustaz. Yo jelas berkurang pahalane. Bukan karena sah dan tidaknya. Nah, Bukan karena sah dan nanti lihat keadaannya. Ya jadi yang ke berapa 10 ya? Sekarang 10 apa itu bangkit ya untuk duduk di antara dua sujud ya. Bangkitnya itu ya. Terus yang ke-11 tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu wajib. Ini tasyahud awal sunnah. Sunnah kan? Iya. Baca tasyahud awal itu sunnah, enggak wajib ya. Itu yang disepakati ulama ya. Adapun perbedaan pendapat itu banyak sebenarnya. Kita ngambil yang disepakati para ulama. Terus kemudian duduk untuk tasyahud akhir yang ke-12. Diulangi Ustaz, jadi yang rukunnya itu yang duduknya atau bacaannya? Untuk tasyahud ya. Untuk tasyahud awal yang rukun duduknya saja. Untuk tasyahud akhir yang rukun duduknya rukun, tasyahudnya juga rukun. Ya, yang ke-12 duduk tasyahud akhir. Yang ke-13 baca sholawat di tasyahud akhir. Itu rukun, wajib. Sholatnya bermacam-macam. Ya, sholawatnya ya sholawat iku Ibrahimiyah itu yang paling anu. Sholat Ibrahim. Iya, yang diajarkan sholat Ibrahimiyah. Sama cowok nari ya. Ya. Jadi baca sholawat di tasyahud akhir. Adapun baca sholawat di tasyahud awal itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Berarti boleh sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah selesai tahiyat awal. Boleh ditambahi Allahumma sholli ala. nah, boleh tambahi sholawat menurut sebagian ulama. Terserah jenengan. Tasyahud akhir harus Ibrahim ini sing sholawat Muhammad Boleh. boleh. Awal boleh kalau tahiyat awal. Sing yang terakhir. Yang akhir ya yang saya tahu komplit. Nah, sholawat Ibrahimiyah. Iya. Nek sing awal sholawat dipotong sholawat tok ya ndak masalah wong dia itu sunnah, gak baca nggak apa-apa itu untuk tahiyat awalnya. Terus kemudian yang ke-14 salam yang pertama itu yang wajib, yang kedua sunnah. Kemudian yang ke-15 tumakninah di semua rukun tadi semua ada sifatnya tenang gitu. Artinya salam yang pertama ini nganan tok pun gak usah ngiri betul apa? Sudah sah. Sunnah. Salam nganan tok sampean anggap keluar sholat sudah. Kalau sampean nganan belum AP2 ya berarti belum keluar sholat, nanti baru ke kiri gitu. Boleh. Sama sudah kiri pahalanya kurang loh Pak. Nggih, kurang ya. Terus kemudian tartib di antara semua rukun itu yang ke-16, yang ke-16. Kembali tadi, Iya. yang sholawat yang apa itu tasyahud kedua itu memang ada dalilnya. Ada dalilnya. Nanti suatu ketika ya. Iya, ada dalilnya nanti di sini juga ada dalilnya. Saya Nggih. beberapa ustadz salaf itu hanya menekankan
sampai syahadat itu aja. Sampai syahadat untuk tahiyat awal. Awal aja yang Iya. awal nggak usah membaca sholawat. Iya, yang tahiyat akhir itu wajib. Sing jenengan maksud tahiyat awal. Sholawat itu apakah ada dalilnya gitu. Nah, itu ada pendapat sebagian ulama itu atas dasar ijtihad. Nanti ada keterangannya tersendiri, tak terangkan insya Allah. Ini dalil yang jelas. Tidak ada. Dalil yang sore itu untuk tahiyat akhir. Enten pertanyaan nih, Oh, ada Pak. Di tahiyat akhir kita berdoa boleh saja. Boleh, banyak, terserah. Tuwakan yang gue Pak Dalai kok sita kok itu utang. Nek iso tak jawab, nek ra iso tak utang. Nek ra cukup wektu ya tak utang. Iki mau asline aku mbek ape jawab sing takok kinane kae lho ning gone anu kae sapa ya takok ya. Ning gone masjid Baitul Muslimin ya. Kopiah nutupi bathuk sah ta ora sujud ya. Jadi takon. Mboten berangkat. Mboten. Iki kersane. Yang ini makan pitik. Penting makan pitik. Bon. Makan malah mati. Ketika sholat berjamaah, terutama saat taraweh, sholat taraweh, saat sholat taraweh itu, biasanya banyak yang memilih shaf belakang meskipun depan belum penuh. Apakah sholat ini sah? Karena biasanya saya memilih belakang agar tidak melangkah-langkah ketika pulang. Tarawehnya hanya 8, sedangkan jamaah di masjid 2-3 rakaat. Ini putih loh saya tanya. Nggih. Jadi, nggih, untuk sholat nggih, memilih di belakang padahal masih ada tempat kosong itu tidak dianjurkan, itu yang pertama. Apakah sah sholatnya? Sah nggih. Kecuali di belakang dia sendirian. Ada pendapat yang mengatakan jika sendirian tidak sah. Sendirian loh nggih. Di depan masih kosong, dia di belakang sendirian. Jika di belakang dia ada teman, maka sah. Tapi jika sendirian ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak. Karena ada hadis nggih, la sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak sholat bagi orang yang bersendirian di belakang shaf. Itu sebagian ulama mengatakan, sebagian mengatakan tidak sah, sebagian mengatakan masih sah. Ya, tapi hati-hati ya, milih di belakang harus punya teman. Tapi itu tidak dianjurkan karena anjurannya memenuhi shaf. Gitu ya. Salat tarawehnya 8, sedangkan jamaah di masjid 2-3 rakaat itu. Nah, anjurannya sebagaimana kita kajian kemarin, sebenarnya sholat taraweh itu tidak dibatasi 8. Berapapun boleh. Berdasarkan dalil umum qiyamul lail matna-matna. Sholat malam itu 22 nggih. Nah, maka terserah, boleh 8, boleh 11, boleh berapa sajalah. Sampai boleh 30 kalau mampu gitu. Nah, maka ini sebenarnya kalau ikut sholat taraweh, kalau memang tarawehnya tumakninah, ikut ke yang 2-3 sampai selesai tidak masalah gitu ya. Dan justru mendapatkan pahala semalam suntuk karena sampai selesai gitu. Gitu ya. Dan ini pengen 8, pilihlah ya, sholat yang sekiranya 8 itu. Yang jelas pilihlah yang tumakninah baik 8 maupun 23. Baik 11 maupun 23 gitu ya. Pilihlah yang tumakninah gitu. Karena kalau nggak tumakninah sia-sia, wis melok kurwolu, ijek gak sah perkara salat sentrul kurma mau gak tumakninah misalnya gitu. Yes. Tapi kan nanti dengar hadis sebaik-baiknya sop wanita paling belakang. Sebaik-baiknya sop wanita itu paling belakang. Itu dia tadi sop kosong apakah sop laki-laki? Tidak kan? Sop wanita gitu. Kalau masalah sebaik-baik soft paling belakang tadi, ketika softnya itu antara laki-laki dan wanita tidak disendirikan. Kalau khusus soft wanita disendirikan, maka yang depan yang terbaik. Atau bahkan malah jamaah sendiri antar wanita, maka yang terdepan yang terbaik. Yang dimaksud itu seperti di Masjid Nabawi, yang laki-laki di depan, yang wanita di belakang. Maka yang paling pol belakang itulah yang terbaik. Maka barisan yang pertama wanita seharusnya yang paling belakang, terus ketika ada datang lagi dating kok di depannya lagi seperti itu urutannya.
Tapi jika softnya sudah disendirikan, Samping. iya misalkan sudah dikasih kotak tersendiri, maka sebenarnya itu termasuk jamaah wanita sudah tersendiri gitu. Itu. Dan itu memang tidak pernah terjadi pada zaman Nabi, tapi itu diijtihad sebagaimana sholat wanita secara umum di suatu tempat yang bersendiri gitu. Misalnya imamnya juga wanita, maka itu yang terdepan yang soft paling bagus itu. Maka dibedakan, tidak semua soft terbaiknya itu di belakang, tergantung jamaahnya. Nek jamaah wanita itu tersendiri, maka yang terdepan itulah yang terbaik gitu. Kan nanti yang mengatakan nek masjid dibagi dua, kiri kanan laki-laki perempuan enggak ada tuntunannya. Memang nggak ada tuntunannya tapi sah. Tetap mestinya sunai wanita di belakang. Bagaimana di belakang mau ikut di sampingnya laki-laki kok gitu loh. Maka tidak, itu sebagaimana apa? Sebagaimana masalah sah dan tidaknya itu sebagaimana sholat di Masjid Nabawi kan laki-laki sama wanita kan juga bersamping-samping itu. Tetap sah nih, masalah sholatnya tetap sah. Untuk masalah urutan softnya ya, jika memang dia di awalnya itu adatnya dari belakang, kan masalahnya kan mereka sudah membuat baris dari depan itu dan tersendiri dari laki-laki. Karena sing kula pahami selama ini ya, karena yang kenapa paling belakang yang paling utama itu dikarenakan adalah jauh tidak terlihat dari laki-laki. Kalau semuanya sudah tidak terlihat dari laki-laki, maka hukumnya beda gitu loh Pak, secara fikih itu. Wis jauh dari gak ketok blas wong lanang, maka hukumnya beda. Wanita di jelas di belakang. Nah, maka jadi nek sampean duwe sing paling apik memang belakang dan depan itu saja. Bukan malah campur ya. Terus iki Melok terus. iki piye ana panah mengisor bareng. Dalam sujud akhir apakah boleh berdoa selain doa sujud? Boleh. Bukan sujud akhir saja, semua sujud boleh. Doa hajat yang kita inginkan setelah doa sujud boleh semuanya. Jadi boleh ya, kita boleh setelah doa sujud ya. Saya tambahi doa subhanakallahumma bihamdik Allahumma firli, boleh, semuanya boleh ya. Jadi ini boleh untuk sujud ya, sujud itu boleh ditambahi doa apapun, terserah doanya. Kalau dari Al-Qur'an dipersilahkan oleh para ulama, lebih baiknya ditinggalkan, tapi ada yang membolehkan kalau niatnya bukan baca Al-Quran, yakni niatnya doa. Ya, niatnya doa, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, kan niatnya doa bukan niat baca Al-Quran, maka dibolehkan. Gitu. Ketika kita menjadi makmum, misal kita masih mengikuti takbir, tapi setelah itu langsung ruku. Apa kita langsung mengikuti ruku atau membaca Al-Fatihah dulu baru ruku? Dan jika ketinggalan Al-Fatihah, apakah kita membaca Al-Fatihah dulu? Nek wis ketinggalan, maka langsung mengikuti imam. Diam sejenak terus langsung ikut ruku. Enggak baca Al-Fatihah enggak apa-apa, karena itu masuk hadis yang berbunyi bahwasanya bacaan imam termasuk bacaan makmum. Ini khusus untuk orang yang ketinggalan jamaah. Masbuk, tunggale iki masih lu wong iso takbir, saya masih berdiri kan. Nah, pada zaman sahabat itu ngunangi rukuke tok nggih, ngunangi ruku tok. Jadi akhirnya sahabat itu takbir kemudian langsung ruku gitu nggih. Karena imam sudah ruku nggih, ngunangi nggih. Niki saya mengikuti takbir imam isa ngunangi imam berdiri toh, langsung ruku. Sahabat itu tidak mengunangi imam berdiri, langsung dia takbir langsung ikut ruku karena Nabi posisi ruku itu. Itu pun tidak disuruh mengulangi sholatnya, menambah rakaat tidak, karena ketika sudah dapat ruku maka dianggap dapat 1 rakaat. Pokoknya ketika kita mendapati ruku, kita dianggap dapat 1 rakaat. Artinya makmum membaca Al-Fatihah bersama dengan imam baca Al-Fatihah. Iya, nek imam nek dhewe telat kari imam kan gak kewajiban baca Al-Fatihah, tidak. Lalu nek imam baca surat lain kita mendengarkan. Mendengarkan, jangan baca surat lain. Ya, gitu ya. Jadi tetap sah ya, langsung rukuk saja mengikuti imam, tidak usah baca Al-Fatihah, tidak ada kewajiban baca Al-Fatihah bagi makmum yang tertinggal. Mau salam, sebelum salam ada itu doa di setelah tahiyat akhir itu, setelah baca salawat terus ada doa tersendiri.
min adzabil qabri min adzabil jahannam. Boleh semuanya, mbok tambahi apa wae oleh. Jadi itu cukup. Gitu. Yang saya tahu memang harus bahasa Arab gitu. Wallahu taala alam. Golek donga-donga sing liyane catet apalno gak apa-apa boleh. Donga njaluk duit akeh monggo gitu. Iya, kenapa kok oleh mau njaluk duit akeh ya oleh to wong hidup itu perjuangannya butuh duit. Saiki sampean dal ngaji ra duit ora iso tuku bensin. Kan seperti itu. Yang penting tujuannya untuk akhirat itu loh. Iya, duit akeh lo tenang, iso itikaf yo tenang, ngaji yo tenang, gak pikiran kan bisa. Untuk kekhusukan juga duit akeh iso khusuk gitu. Wis jagane sono dadi salat esuk santai wae wis gak mergawe dina iki bedal ngaji gak masalah kan bisa. Itu sebagai faktor pendukung gitu loh. Gitu. Tanya. Nggih. Pokoknya jamaah sab depan full kan dhewean mburi. Jamaah kan bature kalau memang full sudah tidak bisa mendapatkan tempat lagi, ya, maka insya Allah diterima. Pripun? Piye terus? Malah bagus, bisa. Ketika masih ada kesehatan renggang, apalagi temannya tahu ketinggalan, boleh tidak masalah. Ya, nanti dapat tempat, boleh. Malah lebih baik itu karena apa itu sholat di belakang shop sendirian itu diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Tapi kalau memilih ketika darurat tetap boleh. Ya, ketika darurat tetap tidak masalah di belakang sendirian. Kalau nggak darurat jangan. Kalau sengaja tidak boleh. Tapi yang ngajari narik tempatnya yang depan. Gitu. Untuk menarik yang di depan itu tidak ada ngajari itu kecuali memang sebagian ahli fikih. Ya. Tapi yang ditarik kan dia itu merugikan orang lain. Mengeluarkan dari soft utama. Soft utama pertama. Tapi amal soleh. Oh, amal soleh kurang, pahalanya ada. Enggak. Yang di belakang kan kita memilih kalau darurat tetap sah. Gitu. Nah, aman saja. Kalau belakang sendirian letaknya di mana Ustaz? Di tengah atau di apa paling tidak ya yang tempat yang paling terdekat dengan imam. Makanya mengawali soft itu jangan dari sebelah kanan jauh seperti koyok apa baris berbaris upacara, jangan itu loh. Mengalih soft itu yang paling terdekat imam. Makanya mosok aku roh ngurine imam roh ngono wis pol kanan wis ana wonge. Yo keliru itu. Maka yang paling dekat imam mungkin yang rada sebelah kanan, terus ada lagi yang rada sebelah kiri, terus nanti sebelah kanan lagi, sebelah kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, full gitu. Baru ketika full gak bisa masuk, baru mulai soft awal, soft kedua. Tapi itu kan alasannya kan karena takut. Kan orang di belakang gimana kan orang yang lebih baik bacaannya. Lho sing baik bacaannya ra teko-teko. Ndak masalah, ndak masalah. Jadi enggak punya hak untuk Enggak seperti itu. Wong terutama di sini terutama orang-orangnya sing jarang sih imam batal itu kan gitu. Ya, lanjut. Lanjut nanti mang. Gak apa-apa. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ibu rumah tangga. Qadarullah di keluarga baru di keluarga baru saya sebenarnya. Qadarullah di keluarga baru saya yang dituntun Allah. Di keluarga baru saya yang dituntun Allah dengan kajian-kajian sunnah. Lalu Allah menuntun saya untuk mencari kajian-kajian sunnah itu yang terdekat dengan tempat tinggal saya. Lalu saya sebagai istri berusaha berbicara dengan suami dan meminta izin untuk menghadiri kajian sunnah yang terdekat dalam perdebatan dengan suami yang akhir suami mengizinkan, tapi suami diajak belum mau, gak apa-apa. Dan sebenarnya diizini gitu loh. Dan akhirnya saya berangkat ke kajian sunnah itu sendiri tanpa mahram. Bagaimana dengan sikap saya ini tanpa mahram? Itu yang tidak boleh itu perjalanan jauh yang sekiranya boleh dikosor sholat. Gitu. Ini perjalanan sing belum mencapai dikosor sholat, urung diarani lungo, maka boleh. Ya masih nggak masalah. Kene jujukan ya urung lungo.
Saya berangkat ya. Terus bagaimana dengan sikap saya ini Ustadz? Nah, masalah apakah tetap menghadiri kajian sunnah walaupun tanpa mahram? Tidak masalah, masih boleh. Tapi ya dengan adab ya. Terus kemudian masih boleh Bu, boleh ya. Boleh bepergian atas izin suami meskipun sendirian asal tidak bepergian yang coro neng hadis itu 1 hari 1 malam, perjalanan 1 hari 1 malam. Kalau di hadis, ya, perjalanan 1 hari 1 malam ya mungkin cara perjalanan numpak onto atau numpak sapi atau cikar misalnya itu kene Tuban sehari semalam insya Allah itu. Nah. Terus kedua, atau cukup melihat di medsos saja, ya. Loh, ngaji di medsos. Ya enggak masalah kalau menambah ilmu di medsos. Ya tapi jangan lupa gitu, tetap medsos itu penting untuk menambah ilmu. Sampai nambah ilmu setiap 1 pekan sekali itu sebenarnya kurang ya. Bagi orang yang belum banyak tahu ilmu ya. Nek kula iku setiap sehari semalam setiap hari esok sore bengi iki belajar terus. Nek kula enggak ada waktu terutama gak ngerti sinau terus kula. Baca terus itu. Gak ngerti adol kabeh ngene. Tapi rezekinya malah meningkat kan hari itu. Allah taala alam. Yang penting cukup saja lah. Yang penting kebutuhan tercukupi ya. Apakah tawakalai saiki aku berfokus nulis buku. Fokus nulis buku. Masih dalam pembenahan nulis buku. Atau cukup melihat di medsos saja ya, enggak cukup sebenarnya gitu. Tapi medsos itu faktor pendukung. Karena apa? Faktor pendukung, kita baca kitab itu juga faktor pendukung. Orang yang nulis kitab itu mengizinkan untuk dibaca, sebenarnya seperti itu. Gurunya siapa? Ya sing nulis kitab itu, wis dijelasno meneh kitab sing wis disarah itu. Sing gurunya siapa? Ya sing nyarah, kan wis dijelaskan itu. Sebenarnya seperti itu, boleh. Tapi belajar medsos itu bahaya loh. Maksudnya kan banyak macam-macam ustaz. Iya. Harus bisa seleksi. Kalau nggak punya Kecuali filter, wis banyak kan. Loh, dia kan sudah tahu sunnah, mesti nek belajar metode goleki channel-channel sunnah. Pasti seperti itu, enggak ngarah sembarang. Orang sudah kenal sunnah itu tahu kok. Dari artikel sudah tahu itu. Artikel ini bener ndak itu. Dari segi tulisan nek gak sunnah biasanya Solo Asam tulis SHW iku wis ketara, wis iki berbahaya sing ngene iki. Pemahamannya kan ngono. SBT, SHW itu sudah wis ketara gitu loh. penampilan ustaz. Iya. Abdul Somad. Terus apakah diperbolehkan menurut syariat menghadiri acara yang bercampur laki-laki dan perempuan tanpa pembatas kain? Contohnya pada saat gotong royong, nggih, pemotongan dan pembagian hewan kurban. Ya, iki apa iki? Wah, iki. Nomor 4 dibalik. Ora gelekno sapi. Sopo iku ya? Duh. Ora usune aku lah. Ya ndak loh. Iki ya. Jadi sebenarnya nggih apa itu sebenarnya ikhtilat nggih. Ikhtilat itu adalah haram wasilah. Haram wasilah. Piye maksudnya? Haram wasilah itu ngene, haram yang menjadi perantara nggih. Sesuatu amalan yang menjadi perantara menuju haram itu. Enggak haram asli. Ikhtilat itu sebenarnya enggak haram asli. Sesuatu amalan yang menjadi perantara menuju haram. Itu nggih. Ngerti maksudnya nggih? Jadi haram wasilah model ngene iki boleh dikerjakan jika dibutuhkan. Enggak harus darurat itu. Tapi jika bisa dihindari malah itu sebenarnya lebih baik gitu. Tapi boleh itu. Jadi hajat kebutuhan itu boleh itu. Ketika dibutuhkan gitu. Contohnya apa? Budal ning pasar, iku campur lanang wedok iku, bahkan malah sesek pasare senggol-senggolan niku. Gitu. Gitu. Ya, ketika hajat dibolehkan itu. Jadi memang ya secara ketika kita mau ketat sebenarnya harus satir dan lain sebagainya. Ke pasar pun agak penting jangan ke pasar, tapi tidak harus penting, tidak harus dalam arti darurat. Sekedar hajat boleh. Butuh misalnya ada sesuatu pasar misalnya ning acara hall opo misalkan gua ono pasare ngendotek nekani pasare niku ono pasare anake nangis njaluk dolanan misalnya dijak budal blonjo di situ ndak masalah
Padahal di situ campur lanang wedok dan lain sebagainya, bahkan campur-campur. Nah, maka tidak masalah, boleh. Hanya sekedar jual beli boleh karena itu hajat kebutuhan, nggak harus darurat. Itu nggih. Nanti dipikir dewi apakah itu hajat atau tidak, jika dibutuhkan tidak masalah itu. Ya, ya memang asalnya Pak lebih baiknya memang pakai pembatas itu ya. Oh, ada di baliknya. Ini asalnya hukum perempuan dilarang keluar dari rumah. Iya. Teman malah Iya, tapi boleh ketika hajat loh nggih. Boleh ketika hajat, boleh. Bakulan, budal apa-apa, numpak bis umum, dan lain sebagainya, angkot, itu boleh semuanya ya. Karena hajat kita butuh ya. Jadi sebenarnya ada kelonggaran, tapi kalau ingin memperketat diri maka itu lebih baik. Itu menunjukkan ketakwaannya masing-masing. Oh, orang memperketat diri, aku gak nih pasar, aku gak penting tenanan, tidak masalah, boleh. Apakah boleh menghadiri acara pernikahan yang juga antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas kain tapi tempat duduknya berbeda, atau kalau tempat tidak diatur saya mencari tempat yang dekat dengan ibu-ibu atau mahram saya. Begini ya, termasuk memotong korban tadi juga nih. Ojo omong dhewe to. Ora sing tak jelasno iki. Ora sing tak jelasno. Jadi ngene ya, termasuk memotong daging korban itu sebenarnya cukup tempatnya dipisah, itu sebenarnya sudah cukup. Termasuk apa itu acara waliman, misalnya nekani nganten, asal tempatnya sudah terpisah itu sudah cukup. Karena apa? Apa dalil kok cukup Ustaz? Kok gak kudu ngaut satir iki kudu ditutupi kabeh? Ndak, yang penting terpisah. Dalilnya apa? Dalilnya Masjid Nabawi dulu wanita di belakang, laki-laki di depan, tidak ada satir. Gak ada satir itu. Tapi pakai adab, ya ini ngene. Wong lanang aja urung metu, nek wong wedok urung metu. Kan ngono. Nggih. Jadi yang penting tempatnya ya beda. Dibedakan tempatnya sudah. Iki nggon wong wedok, iki nggon wong lanang, sudah boleh hadir di situ. Masing-masing orang menjaga pandangannya masing-masing saja. Dalam arti orang mendelengi wong masing-masing saja boleh. Ya, seperti itu. Longgar sebenarnya ya. Iya, makanya aku mempunyai hadis dari ustadku itu tentang bahwasanya ada seorang sahabat itu sholat ruku ambek nganguk mengguri, mergo ngguri ora ana satire ketok wedok nggurine. Dia jarak mangguk sepaling guri. Perkara apa nginceng wong wedok sing nggurine, ada itu riwayat hadis itu gitu. Dan itu menunjukkan memang Masjid Nabawi tidak ada satir, cuma beda tempatnya saja. Boleh. Jadi sampean yang penting nek umpama sampean di acara hajatan pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Enggak satirnya itu bukan kewajiban. Oh iya nek itu karena darurat, Pak. Nek darurat itu. Nggih, ngaten nggih. Mumpun paham nggih. Jadi boleh, Bu nggih. Jadi sebenarnya di syariat itu ada kelonggaran. Kula termasuk paling ustadz yang paling banyak kelonggaran dibanding ustadz yang lain. Kula paling banyak berselisih dengan ustadz yang lain, tapi kula punya dalil gitu. Dan punya pegangan ulamanya juga gitu. Tapi yang paling berani rodok bedo. Nah aku yang penting ana ilmune aku wani kan ngono gitu loh. Ngoten nggih. Wallahu taala alam. Ada lagi? Ada kelihatan Ustaz. Di kertas. Yang terakhir. Gua nek gak ngono ora seturu. Mosok sih? Urung dijawab. Mohon nasihat. Iki nggih. Bukan di amplop loh. Apakah betul qobliyah asar ada yang 4 rakaat? Betul nggih. 2 rakaat salam. Ada nggih. Ada dalil qobliyah asar 4 rakaat ada nggih. Ini ku nggih. Nggih. Kula sering ngamalno yang 4 rakaat untuk sebelum asar. Ada hadisnya, ya. Nah, maka boleh diamalkan. 2 juga nggak apa-apa, ya. 2 iso istiqomah sudah bagus nih. Iso 4 istiqomah. Masuk rawatib. Iya, tapi kan nggih tambahan, termasuk rawatib itu. Ya, termasuk rawatib nggih. Rawatib yang sunahnya ditekankan dan yang longgar nggih.
Wallahu taala alam ya, semoga kajian mbak barokah, mbak manfaat. Iki leren dhisik dipangan jajane mbek ngobrol-ngobrol dhisik ben semakin akrab, aja langsung plencang-plencing engko aku mangan jajan dhewean. Wallahu taala alam. Semoga kajian mbak barokah manfaat nggih. Kula akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.